Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik 12 trik mudah membaca karakter seseorang. Yuk, let's check it out. Bagaimana rasanya jika kamu bisa membaca niat seseorang hanya dalam hitungan detik? Dengan menggunakan trik psikologis yang tepat, kamu dapat mempelajari sejumlah informasi mengejutkan tentang siapapun dan bahkan orang asing sekalipun. Jauh sebelum kamu mempelajari apapun tentang siapa mereka, kamu dapat secara akurat menilai apakah mereka sedang gugup atau percaya diri, tidak jujur atau dapat dipercaya. Kamu dapat mengidentifikasi perasaan positif yang kuat seperti kekaguman dan cinta, atau menunjukkan dengan tepat tanda-tanda peringatan dari resiko, rasa marah, atau perilaku yang impulsif. Dengan kata lain, ada lusi dan petunjuk halus namun signifikan dalam suara, gerak tubuh, dan respon emosional seseorang yang darinya kamu dapat dengan handal menyimpulkan detail nyata tentang karakter, nilai, atau niat mereka yang sebenarnya. Kamu dapat memadamkan kebohongan dan mengidentifikasi orang-orang yang manipulatif. Kamu dapat membaca wajah seseorang untuk membuat kesan pertama yang lebih berkesan dalam konteks sosial apapun. Dengan kata lain, aplikasinya hampir tidak terbatas. Inilah kabar baiknya. Membaca orang bukanlah trik sulap atau menggunakan kekuatan magis. Ini adalah keahlian yang sangat berguna dan kuat yang hampir semua orang pada dasarnya bisa mempelajarinya. Isyarat dan sinyal informatif terjadi di sekitarmu. Kamu tidak mengenalinya sekarang karena kamu tidak tahu apa yang harus dicari. Tapi jika kamu memperhatikan sinyal yang tepat dan mempelajari makna di balik isyarat umum ini, kamu akan menemukan bahwa ternyata membaca seseorang tidaklah sesulit yang kamu pikirkan. Jadi, coba kita lihat detailnya. Trik psikologis apa yang dapat kamu gunakan untuk memahami seseorang secara instan? Sinyal dan isyarat spesifik apa yang mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kecenderungan asli seseorang? Apakah kamu sedang berharap mendapatkan keuntungan di tempat kamu bekerja? Atau sekedar apakah seseorang benar-benar layak untuk kamu percayai? Trik ini akan membantumu memahami orang-orang di berbagai macam lingkungan. Tujuan kita adalah memberikanmu beragam kiat, trik, dan alat bantu yang mempermudahmu mengenali sinyal halus yang mungkin menyelinap tepat di bawah hidungmu. Semua trik ini bersumber dari orang-orang yang paling tahu tentang kebiasaan-kebiasaan, pola-pola, dan ragam perilaku manusia. Sebelum kamu dapat menganalisis orang seperti seorang yang profesional, pertimbangkanlah 12 trik psikologis ini untuk membantumu membaca siapapun dengan seketika. Nomor 1. Menilai investasi pribadi. Penampilan seseorang bisa menipu, tetapi jika kamu tahu apa yang harus dicari, kamu akan mempelajari banyak informasi berguna dengan menganalisis pakaian seseorang, kebiasaan berdandan, dan presentasi umum lainnya. Misalnya, perhatikan pilihan pakaian mereka. Apakah mereka berdandan atau asal berdandan? Apakah mereka mengenakan sesuatu yang pas atau santai? Apakah orang ini terlibat menghabiskan banyak waktu untuk bersiap-siap? Atau apakah mereka memakai barang pertama yang mereka temukan di lemarinya? Menganalisis lemari pakaian seseorang memberikan gambaran sekilas tentang niat jujur mereka. Jika pakaian seseorang pas dan bergaya, kamu tahu orang ini peduli pada penampilannya. Kemungkinan karena mereka memiliki tujuan tertentu dalam pikirannya. Dalam sebuah wawancara, ini menunjukkan profesionalisme dan ambisi. Pada saat kencan, itu menunjukkan perhatian dan pertimbangan. Pertimbangan pula alternatifnya. Jika seseorang berpakaian sembarangan atau dalam pakaian kasual, aman untuk berasumsi bahwa mereka tidak terlalu terlibat secara emosional dalam apapun yang mereka lakukan. Kesempatan itu tidak cukup penting bagi mereka untuk menjamin pakaian yang bijaksana. Itu tidak secara otomatis berarti mereka tidak peduli. Hanya saja ada kemungkinan besar mereka tidak berinvestasi seperti yang kamu pikirkan. Nomor 2. Transformasi fisik. Perhatikan bagaimana seseorang berjalan, berdiri, duduk, dan membawa diri sendiri dalam kesehariannya. Cara seseorang bergerak memberikanmu pandangan unik tentang keadaan pikiran mereka. Bila postur mereka tinggi dan lurus, mereka mungkin merasa percaya diri, bahagia, atau puas dengan situasinya. Di sisi berbeda, postur tubuh yang melengkung dan membungkuk biasanya menunjukkan ketidaknyamanan, rasa tidak aman, atau ketidakbahagiaan. Menganalisis cara seseorang membawa diri memberikan gambaran umum tentang perasaan mereka saat ini. Tentu saja, postur mereka dapat berubah. Mereka mungkin duduk lebih tegak atau berjalan lebih tinggi, tetapi masing-masing transformasi ini memberitahu kamu bagaimana suasana hati mereka berubah seiring dengan waktu. Nomor 3. Pergeseran berat badan.
Di lain waktu, kamu sedang melakukan percakapan satu lawan satu. Cobalah memberikan perhatian khusus pada arah tubuhmu menghadap. Pada saat kamu tertarik pada seseorang, tubuh kamu akan menghadap ke arah mereka dan mencondongkan tubuh ke depan. Kamu menunjukkan minat dan rasa ingin tahu dengan secara fisik, memilihkan tubuh ke arah lawan bicara. Tetapi ketika kamu merasa tidak nyaman, bosan, atau defensif, tubuh kamu mengirimkan sinyal yang berlawanan. Kebanyakan orang secara tidak sadar bersandar ke belakang, menciptakan lebih banyak jarak antara kamu dan mereka. Sinyal ini sangat berguna karena sangat sedikit orang yang melakukannya secara sengaja. Itu adalah sesuatu yang dilakukan orang tanpa berpikir dan secara sengaja mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Nomor 4. Dua pertanyaan menyelidiki. Mengajukan pertanyaan adalah salah satu cara terbaik untuk belajar tentang seseorang. Tetapi, tidak semua pertanyaan mengungkapkan rincian yang berguna tentang siapa seseorang itu dan seberapa dapat dipercayakah mereka. Itu sebabnya banyak ahli di lapangan menggunakan dua jenis pertanyaan menyelidiki untuk menilai niat seseorang yang sebenarnya. Pertanyaan pertama dan mudah serta menetapkan dasar untuk bahasa tubuh dan nada suara orang tersebut. Ketika mereka menjawab pertanyaan ini, perhatikan dengan seksama baik postur, gerakan tangan, dan ekspresi wajah mereka. Mengapa? Karena pertanyaan kedua dapat menyebabkan perubahan mendadak dalam perilaku mereka. Pertanyaan nomor 2 adalah pernyataan yang keras atau mengejutkan. Pertanyaan ini bersifat pribadi atau tidak terduga. Sebuah pertanyaan yang dirancang untuk membuat orang ini lengah dan mendorong mereka keluar dari zona nyamannya. Ketidaknyamanan yang tiba-tiba biasanya memicu perubahan bahasa tubuh mereka. Jadi, coba perhatikan bagaimana mereka bereaksi. Perhatikan tanda-tanda kegugupan, rasa frustasi, atau bahkan kegembiraan yang tiba-tiba. Dengan mengamati bagaimana bahasa tubuhnya berubah, kamu dapat belajar banyak tentang apa yang diinginkan seseorang atau bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Nomor 5. Menentukan letak penyimpangannya. Trik ini bekerja paling baik pada orang yang sudah kamu kenal. Setelah kamu memiliki gambaran umum tentang perilaku orang ini, kamu dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan suasana hatinya dengan melihat penyimpangan dalam perilakunya. Misalnya, bayangkan bila seseorang yang kamu kenal selalu memiliki postur tubuh yang buruk. Mereka membungkuk jauh di kursi dan membukukan bahunya ketika berdiri. Namun secara tiba-tiba, orang ini berdiri tegak seperti anak panah. Penyimpangan yang tiba-tiba seperti ini adalah peringatan besar bahwa ada sesuatu yang salah. Nomor 6. Analisis objektif. Untuk setiap sinyal dalam daftar ini, objektivitas adalah kuncinya. Jika kamu berharap mendapatkan pembacaan yang akurat tentang perilaku seseorang, kamu harus mengesampingkan penilaian pribadimu. Misalnya, kamu mungkin mengenal orang beracun yang selalu mengacak-acak rambutnya. Secara alami, kamu mengasosiasikan memutar-mutar rambut dengan kebohongan atau manipulasi. Tetapi isyarat ini dapat berarti banyak hal, baik atau buruk. Sebelum kamu dapat membaca seseorang secara efektif, pisahkan pendapat pribadimu sesering mungkin. Kurangnya objektivitas kamu hanya akan menyesatkan dirimu. Nomor 7. Memperhatikan isyarat raut wajah. Kita dapat menarik banyak kesimpulan yang dapat dipercaya tentang kepribadian seseorang dengan memeriksa bagian halus dari wajah mereka. Seseorang yang sering tersenyum mungkin memiliki garis senyum dan kaki yang tegap. Seseorang yang stres dan lelah mungkin memiliki kantong di bawah kelopak mata atau ketegangan di rahangnya. Menganalisis fitur wajah memungkinkan kamu menemukan penyimpangan dalam suasana hati atau perilaku seseorang. Ketika reaksi seseorang tidak sesuai dengan emosi yang terukir di wajah mereka, mungkin mereka tidak merasa atau bertingkah seperti dirinya sendiri. Nomor 8. Senyum samar. Senyuman bisa berarti lusinan hal yang berbeda. Ketika seseorang benar-benar bahagia, mereka tersenyum dengan mengangkat sudut mulutnya dan mengenyitkan matanya. Senyum yang kurang tulus mungkin sama besar dan cerahnya, tetapi mata biasanya tidak terlihat. Senyum yang bengkok menunjukkan sarkasme atau kecerdikan, sementara senyum yang dominan mengangkat alis dan melengkungkan bibir atas. Ini hanyalah beberapa dari banyak jenis senyuman yang digunakan manusia setiap harinya. Jika kamu dapat mempelajari arti ungkapan-ungkapan ini, kamu dapat membaca hampir semua orang dengan lebih baik. Nomor 9. Memancing sinyal. Saat kamu bertemu dengan orang baru, kamu terlibat dalam obrolan ringan. Kamu berbicara tentang cuaca, olahraga, tentang tempat tertentu, dan kamu berbicara tentang hal-hal di permukaan saja karena kamu tidak terlalu mengenal satu sama lain. Namun, obrolan ringan memainkan peran penting dalam menganalisis orang lain. Selama obrolan ringan, kamu dapat dengan cepat membuat garis dasar. Kamu dapat menafsirkan bahasa tubuh, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan mereka, dan mendengarkan nada suaranya. Dengan kata lain, obrolan ringan memberikan kamu kesempatan untuk menganalisis perilaku orang lain tanpa ada yang mengetahuinya. Nomor 10. Frasa tindakan. Kamu dapat menarik kesimpulan yang berarti tentang keadaan pikiran seseorang dengan menganalisis pilihan kata mereka, khususnya penggunaan kata dan frasa aktif atau pasif.
Orang yang berbicara secara aktif tentang kehidupan mereka biasanya memiliki harga diri yang lebih tinggi dan merasakan kendali yang lebih besar yang diasosiasikan dengan keamanan dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang menggunakan bahasa yang lebih pasif biasanya gugup, tidak pasti, dan tidak dapat diandalkan. Pernyataan pasif juga cenderung tidak jujur. Kata-kata pasif menciptakan jarak psikologis antara bahasa dan emosi mereka. Dengan kata lain, lebih mudah untuk berbohong ketika kamu tidak merasakan tanggung jawab pribadi atas apa yang kamu katakan. Nomor 11. Reaksi fisik. Terkadang tubuh kamu secara fisik bereaksi terhadap isyarat negatif. Mungkin orang asing membuat bulu kuduk berdiri atau kamu merinding saat mereka menatap matamu. Reaksi fisik ini dapat membantu kamu menilai kualitas karakter seseorang atau kejujuran niatnya. Kamu mungkin merinding karena seseorang mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya dan jujur kepadamu. Di sisi lain, rambutmu mungkin berdiri setiap kali seseorang membohongi wajahmu. Bagaimanapun, tubuhmu mengirimkan sinyal fisik nyata yang tidak boleh luput dari perhatianmu. Nomor 12. Insting alam bawah sadar. Salah satu cara terbaik mengukur niat seseorang adalah mempercayai instingmu. Ini bukanlah ilmu pasti, tetapi otak kamu sering menangkap hal-hal yang tidak mampu diperhatikan secara aktif. Yang kamu rasakan hanyalah insting yang aneh, mungkin negatif. Kamu mungkin tidak segera mengetahui apa artinya, tetapi firasat itu adalah produk sampingan dari respon bawah sadar yang lebih rumit. Saat kamu belajar membaca orang dengan lebih efektif, insting kamu akan tumbuh lebih tajam dan lebih dapat diandalkan. Jadi, belajarlah untuk mempercayai nalurimu, karena kamu akan tahu lebih banyak tentang orang daripada sebatas apa yang kamu pikirkan. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.